Pertama, pengalaman saya dengan Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu yang paling indah gitu. Semuanya indah. Hidup dengan beliau semuanya indah. Saya teringat satu riwayat Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tatkala beliau masih kecil. Kecil, ya usia 10 tahun, ya kurang lebih lah. Itu sama ibunya dipasrahkan kepada Rasulullah. Intinya orang-orang mungkin kalau zaman sekarang barangkali gitu ya, orang-orang kaya menyumbang gitu, menyumbang uangnya untuk perjuangan Islam. Begitu ya. Ada yang keluarga ini satu, ada bapak sama anak menjadi pasukannya Rasulullah gitu. Ibunya Sayyidina Anas bin Malik pening kepingin nyumbang apa ya gitu. Ingat punya anak kecil, ini aja tak sumbangkan kepada Rasulullah. Sayyidina Anas bin Malik usianya berapa? Kurang lebih lah 10 tahun ini. Apa Rasulullah menolak? Enggak, diterima. Dan dididik dengan sentuhan-sentuhan tangan nabawi. Maka jadilah Sayyidina Anas bin Malik yang ilmunya luar biasa, umurnya luar biasa, paling panjang umurnya Sayyidina Anas bin Malik dari kalangan para sahabat yang lain sampai mencapai 100 sekian tahun. Kekayaannya berlebih-lebih, cucunya bukan anaknya lagi, cucu-cucu dan cicit-cicitnya itu juga Masya Allah ini. Itu berkat sentuhan tangan nabawi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Maka saya tidak bisa yang paling mana yang paling indah. Saya katakan hidup bersama Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Kulluhu indah. Begitu. Dulu mohon maaf, saya ini senang membaca sebagaimana mungkin dalam ceramah-ceramah saya senang kisah-kisah para sahabat. Kan begitu ya. Ini kan menandakan bahwa saya suka baca tentang kisah-kisah para sahabat. Kalau tidak baca itu masa bisa cerita kan gitu ya. Nah, saya berandai-andai, ini yang menjadi indah bagi saya. Saya berandai-andai kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau hidup, kok saya lihat dalam pribadi Abuya itu saya temukan walaupun gitu ya. Walaupun ini dalam kisah tertulis, sedangkan Abuya ini saya lihat langsung, saya melihat ketemu face to face, semua yang dilakukan Abuya, tata caranya itu persis seperti apa yang ada di dalam riwayat kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu punya beberapa, kita bicara anak kecil ya, yang ikut Rasulullah. Tadi siapa? Sayyidina Anas bin Malik. Ada lagi Sayyidina Abdullah bin Umar. Ya. Sayyidina Zaid ibnul Haritha dan putranya Usama bin Zaid. Kan begitu ya. Saya baca riwayat-riwayat mereka ini, itu dulu kami diperlakukan oleh Abuya seperti itu. Ada tugas begitu. Jadi Rasul itu menugasi. Misalnya Sayyidina Anas bin Malik selalu mengambilkan tongkatnya Nabi, mengambilkan sandalnya Nabi, ada petugasnya. Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar tugasnya ini dan itu. Begitu semua ada petugas-petugas dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dulu kami diperlakukan seperti itu. Maka saya katakan sentuhan tangan Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, jadilah alhamdulillah hari ini saya bisa ke kota Pekanbaru dan duduk di sini. Ini berkat sentuhan tangan Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau ditanya yang paling indah yang mana, saya tidak bisa mengatakan. Tapi mungkin yang paling berkesan, satu paling berkesan. Tapi ini ya ini
forum umum ini ya. Gimana ini? Gimana Ustaz? Forum umum ada suatu rahasia tapi. Gimana? Ustaz Alnof boleh? Oh begitu. Tapi ada, aduh gimana ya? Baiklah kalau boleh saya cerita. Waktu saya mau pulang ini cara Abuya mendidik. Maksud saya Abuya itu tidak membiarkan murid-muridnya kebingungan, tidak. Maksud saya begitu. Sunnahnya orang Jawa lah saya katakan. Orang yang usia 25 tahun ingin menikah. Kan begitu ya. Kebiasaan orang Jawa. Usia saya waktu itu masuk 26 tahun. Yaitu. Saya berangkat usia saya 17 tahun. Antara 17 masuk 18. Ringkas cerita jumlahnya 8 tahun itu. Kurang lebih setengah tahun mau pulang. Saya sering dipanggil sama Abuya. Dipanggil. Ditanya, habis ini pengen apa? Cita-citamu apa? Seperti lah gitu ya. Biasa kan guru gitu ya. Ini sudah dilihat ini pikiran-pikiran sudah pingin menikah. Jadi guru itu tahu, itu muridku yang ini sudah pingin menikah. Sampai saya pernah mengatakan sama Abuya saya kepingin pulang menikah. Abuya itu bercanda sama saya. Ya Lutfi, ada amamul bab fi takrunia. Nah, Ustaz paham. Di depan pintu itu ada wanita takrunia. Takrunia itu orang Afrika. Hitam kelam, manis tapi ya. Tasawwat enta maha. Sudah, ente kawin satu, kata beliau. Guru. Apa kata beliau? Enta abyad wahi sauda. Kamu orangnya putih dan dia hitam. Batin satanjab minnak. Nanti akan lahir darimu abyad sud. Putih sama hitam. Yakni ahmar kata Abuya, merah. Itu canda Abuya. Itu bercanda. Habis itu saya dibawa sering ya mengikuti, dibawa pergi di Madinah. Diumumkan nih, ini orang Arab semua ini, orang Arab semua. Ya ikhwan, gitu. Ini anak saya senang sekali sama anak ini. Katanya, ini anak ini lucu. Saya dulu lucu gitu, saya suka bercanda kayak gini nih. Saya sama Abuya bercanda gitu. Karena Abuya menganggap kita ini sebagai anak. Tapi waktu di majelis lain. Tapi waktu di di kehidupan sehari-hari yang bukan di majelis, kami dianggap anak. Begitu ya, bercanda ya begini. Makanya dekat. Saya dibilang gini, ya ikhwan, Saudi. Adakah di antara kalian punya anak perempuan mau saya kawinkan dengan Lutfi ini biar tidak pulang katanya. Begitu. Saya bingung juga. Ini kan orang Arab Saudi kan cantik-cantik, tapi masalah pulang kebutuhan juga pulang. Ini pilih yang mana gitu ya? Antara taat atau mau pulang. Ini kan problem. Ya, problem bagi santri itu gitu. Ringkas cerita, ayah saya juga sering sakit waktu itu ya. Sudahlah, akhirnya saya bismillah saya izin pulang. Begitu jadinya. Tapi sama Abuya tidak diiyakan. Insya Allah, anak astaghfirullah. Aku tak istikharah dulu. Itu selalu jawaban aku. Suatu saat ya ikhwan, saya dipanggil. Saya ini penulis beliau. Saya termasuk katib beliau. Dikasih tulisan di depan gini. Abuya ngadep ke sana. Kawan-kawan saya ada di sana. Kebetulan ini kita sedang menghadap kiblat. Kawan-kawan saya ini diperintahkan untuk wirid zikir menghadap kiblat. Dan Abuya ada di belakang. Saya dipanggil ya untuk menulis di depan saya ini. Abuya juga ada tulisan-tulisan. Ya Lutfi Ta'al, ente tuliskan ini, kamu tuliskan ini, selesaikan. Gitu katanya. Ya sudah, jadi saya menghadap Abuya, bukan menghadap kiblat. Sudah, kemudian Abuya ini bercanda. Ya waladi, anakku, coba ente di situ ada lemari. Ada almari di situ. Nama Abuya, itu ada kotak merah, ambil. Sudah. Ya, kotak merah. Saya ambil, kemudian suruh buka. Ternyata di dalamnya ada cincin.
Bagus cincinnya itu. Saya mohon maaf, saya bukan penggemar cincin, bukan ya, bukan benci tidak, tapi kan macam-macam orang ya. Saya bukan penggemar cincin, makanya tidak pakai cincin bukan karena apa. Ya memang bukan penggemar lah gitu. Saya melihat cincin itu kok bagus sekali, tertarik. Padahal saya bukan penggemar, tapi saya menjadi tertarik. Sama Abuya cincin itu dipegang beginilah, pegang begini, kurang lebih. Kemudian Abuya bercanda saya. Ya waladi, hei anakku, takrif ada? Kamu tahu ini? Katanya. Nama Abuya ada khotam. Ini cincin Abuya. Kemudian Abuya mengatakan, saya terjemahkan aja ringkas, nanti tambah malam ini ceritanya. Ini, gitu. Kalau kamu minta 3 hal dari cincin ini, langsung kamu diberi. Kayak apa ceritanya Pak? Aladin itu. Ya, Abuya ya bercanda. Gitu. Kalau kamu minta dari cincin ini 3 hal, kamu akan diberi. Saya ini antara takut dan bagaimana saya bilang, ya Abuya, ilman nafi Abuya, saya kepingin ilmu manfaat. Marah Abuya ini. Marah Abuya. Saya minta ilmu manfaat. Santri kan. Kata Abuya, aku tiap hari doakan kamu dan kawan-kawanmu untuk dapat ilmu manfaat. Masih kurang apa? Kata Abuya gitu. Marahnya begitu. Akhirnya sama Abuya diralat. Sudah, gak jadi 3, tinggal 1 katanya Abuya. Orang tua, tinggal 1, minta apa? Coba kemarin saya ini pamitan pulang, gak dikasih. Kira-kira kalau kita minta apa kira-kira? Pulang kan? Betul gak? Saya pamitan pulang gak dikasih sama Abuya. Bercanda yang ditawarkan sama orang Saudi, gak boleh pulang. Akhirnya saya pening juga ini. Abuya, aktili furso khamsa daqaid atafakkar. Ya Abuya, saya minta waktu 5 menit untuk saya berpikir minta apa itu. Sebenarnya hati mau bilang minta pulang tapi tidak berani. Itu aja masalahnya. Tidak berani. Akhirnya saya pegang kakinya Abuya, tulisan sudah selesai, saya pijet. Merayu lah gitu ya, sebagai anak saya rayu lah Abuya. Kira-kira salah apa enggak gitu. Saya pijet, saya pegang gitu. Itu subhanallah Abuya sambil menulis, sambil apa ya, pokoknya konsentrasi pekerjaannya. Tepat 5 menit, melihat jam beliau. Khalas, al-waqt, jadi persis 5 menit. Subhanallah, Abuya telitinya seperti itu. Syufla tazid. Jangan kau tambah lagi. Khalas 5 menit. Habis waktunya. Gimana? Saya mau ngomong pulang, takut tambah dimarahin, tambah tidak boleh pulang. Ya dah. Subhanallah, tiba-tiba saya teringat ada satu permintaan yang mungkin ini menjadi kebaikan. Saya bilang gini. Khalas. Khalas Abuya. Al-jawab khalas. Khalas. Sudah jawabannya? Sudah siap? Sudah. Apa? Kata Abuya. Saya jawab, ma'akum fil jannah. Saya bilang gitu. Bersamamu ya Abuya di surga. Itu nekat saya sudah ya. Nekat itu. Saya kira Abuya marah, saya kirain. Karena tidak sesuai dengan apa? Mungkin Abuya menginginkan saya ini minta lagi mungkin ya. Tapi saya tidak berani, kan tidak ketemu ini ya. Saya bilang, ma'akum fil jannah Abuya gitu. Subhanallah ya ikhwan, saya ini dirangkul sama Abuya seperti anaknya dipeluk begini. Kholas itu. Sambil punggung saya ini ditepuk, balagtal muna. Insya Allah kamu apa? Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan begitu. Sudah selesai. Kawan-kawan saya kemudian selesai baca wirid, kemudian seperti biasanya pulang turun dari kamar Abuya, keluar ke kamar masing-masing. Saya ini tercengang dan tidak bisa berpikir, antara senang tapi ya menyesal ya senang. Wong minta pulang kok nggak jadi minta pulang itu loh. Pinginnya pulang tapi tidak berani minta pulang. Akhirnya mintanya kok justru bersama Abuya di surga. Itu kan apa ya? Yes,
Semua orang pingin seperti itu, khoyalannya seperti itu. Sudah turun saya, ditanya sama kawan-kawan, ada apa? Rahasia, nah gitu. Sudahlah rahasia. Ya ikhwan, subhanallah, 3 hari berikutnya ketua kami, ya ketua kan ada ya, ketua murid itu kan ada ya, yang paling tua namanya Habib Idrus Al Idrus. Saya dipanggil, Lutfi sini. Iya Beb, ada apa Beb? Itu. Kamu habis minta apa sama Buya? Maksudnya apa Beb? Ini paspormu ini, aku suruh ngurusi. Loh, untuk apa Beb? Untuk beli tiket. Untuk beli tiket. Tiket apa? Tiket pulang. Nggak berani minta pulang, saya minta bersama Buya di surga, malah dikasih tiket pulang. Ya mudah-mudahan dapat semuanya. Ya. Nah, ini cerita Ustaz. Tapi saya mudah-mudahan bisa mengajak antum semua yang hadir. Besok mudah-mudahan bisa bersama Abuya di surga. Allahumma amin.